Karena kamu sudah memulai video ini, artinya kamu punya semangat belajar yang tinggi. Selamat. Sekarang, siapkan alat tulismu. Jadi, apakah kamu pernah ngerasa mekanika rekayasa itu sulit? Nah, di sini kita akan buktiin bahwa mekanika rekayasa itu gampang dimengerti dan nggak perlu waktu lama. Sebelum mulai, saya punya sebuah pertanyaan. Kenapa bangunan-bangunan seperti Burj Khalifa dan bangunan-bangunan lainnya Tetap kokoh. tidak runtuh? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Di akhir video, kita akan jawab sama-sama ya. Saat belajar, kita harus selalu bertanya-tanya di awal dan di akhir. Jadi, apa itu mekanika rekayasa? Mekanika rekayasa adalah perilaku struktur terhadap beban yang diterima. Mari kita pahami lebih dalam. Singkatnya, perilaku adalah serangkaian respon atau tindakan. Contoh, Pikiran nama aja mikir-mikir. Lu siapa namanya? Nggak tahu nama sendiri. Maaf, itu tadi contoh perilaku manusia. Kalau dari perilaku struktur, misalnya runtuh atau roboh, berubah bentuk, kuat, kaku. Coba kamu sebutkan perilaku struktur yang lain. Lalu struktur itu apa? Struktur adalah sesuatu yang tersusun. Jadi bisa apa saja. Contohnya, balok, kolom, rangka, dan bangunan itu semua adalah struktur karena tersusun dari beberapa macam materi di dalamnya. Kemudian, beban itu apa? Beban atau biasanya juga disebut muatan itu adalah istilah yang berarti gaya yang diberikan atau diterima suatu struktur. Contohnya, manusia yang beraktivitas, perabotan, mobil, motor, air hujan, gempa, angin, dan banyak lagi. Coba tuliskan di kolom komentar yang terlintas di pikiranmu. Contoh nyata dari mekanika rekayasa dapat kita lihat pada video singkat ini, di mana ada selembar papan yang dijadikan jembatan dan terlihat sepasang kekasih yang akan menyeberang. Pada video ini sudah jelas ya, papan adalah sebuah struktur dan sepasang kekasih ini adalah bebannya. Awalnya perilaku dari struktur setelah dilewati laki-laki adalah bengkok atau melendut. Lalu kemudian, tanpa pikir panjang, laki-laki itu kembali dan berniat menggendong pasangannya menyeberangi papan. Nah, perilaku papan setelah menerima beban sepasang kekasih ini adalah patah. Bagaimana? Sudah lebih jelas kan? Jadi kita sudah mengerti mekanika rekayasa itu ilmu yang mempelajari perilaku-perilaku dari struktur terhadap beban yang diterimanya. Harapannya setelah kita tahu perilaku-perilaku negatif struktur terhadap beban yang diterima, kita dapat merencanakan sebuah struktur yang memberikan perilaku-perilaku positif. Mekanika rekayasa juga merupakan salah satu cabang ilmu mekanika yang fokus pada penerapan konsep mekanika, khususnya dalam merencanakan dan menganalisis struktur. Biasa juga disebut dengan mekanika benda kaku yang terbagi menjadi statika yang mempelajari perilaku struktur dalam keadaan diam yang menjadi dasar dari mekanika rekayasa karena kebanyakan struktur itu tentunya diam. Lalu dinamika yang mempelajari mengenai struktur yang bergerak atau mengalami perubahan yang biasanya terjadi karena pengaruh beban gempa. Tapi kita fokus dulu pada statika ya. Sekarang kita sudah tahu mekanika rekayasa itu apa. Kita juga sudah punya tujuan. Tapi apakah kita sudah memahami mekanika rekayasa secara lebih mendalam? Kalau begitu, mari kita bertanya kembali. Beban atau gaya itu apa? Apa dasar hukum dalam mempelajari ilmu mekanika rekayasa? Dasar dari mekanika rekayasa adalah hukum gerak Newton. Nah,
Hukum gerak Newton itu ada 3. Yang pertama itu berbunyi, Saat suatu benda sedang diam, maka benda akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja sama dengan nol. yang kedua berbunyi, Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. nah yang ketiga berbunyi seperti ini. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besaran yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Gak paham ya? Tenang, ada contohnya. Hukum pertama adalah keadaan di mana sebuah benda diam atau sedang bergerak dalam kecepatan konstan, di mana total gaya yang bekerja sekarang sama dengan nol. Lalu hukum kedua, di mana kamu memberikan gaya pada sebuah benda bermassa, maka akan membuat benda itu berubah dari keadaan diam menjadi bergerak, di mana jika gaya yang diberikan besar, maka percepatannya menjadi besar. Sebaliknya, jika massanya besar, maka percepatannya pasti lebih kecil. Kemudian, hukum ketiga, di mana sebuah benda A memberikan gaya pada benda B yang lain, maka benda B akan memberikan gaya yang sama besarnya, tapi dengan arah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, di kolom deskripsi sudah ada link video yang akan menjelaskan lebih lengkap tentang hukum gerak Newton. Berdasarkan hukum gerak Newton, kita dapat mengetahui bahwa untuk membuat sebuah struktur menjadi diam dan seimbang, maka harus dipenuhi syarat di mana total gaya yang terjadi harus sama dengan nol. Sehingga struktur yang kita rencanakan tidak akan terjadi perubahan atau ketidakseimbangan. Massa, dalam hal ini bahan yang digunakan, juga memegang pengaruh besar dalam menjaga struktur tetap dalam keadaan diam. Kita akan membahasnya pada video khusus. Sebagai petunjuk, pada hukum Newton ketiga, dijelaskan bahwa gaya memiliki aksi dan reaksi yang memiliki arah yang saling berlawanan. Berdasarkan hal tersebut, maka diketahuilah 3 persamaan kesetimbangan. Stop, pause dulu videonya. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, jawablah beberapa pertanyaan ini dengan bahasamu sendiri. Setelah memahami tentang mekanika rekayasa dan dasar hukumnya, kita sudah bisa menjawab pertanyaan, kenapa bangunan-bangunan seperti Burj Khalifa dan bangunan-bangunan lainnya bisa tetap kokoh dan tidak runtuh? Tentu saja, jawabannya karena perencana seperti kamu sudah paham bagaimana perilaku sebuah struktur ketika menerima beban, sehingga kamu bisa mengantisipasi perilaku struktur yang tidak diinginkan. Ternyata masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa itu gaya? Nah, selanjutnya kita akan memahami lebih dalam tentang gaya pada video berikut.